salam sehat untuk kita semuanya. Juga salam untuk Bapak Guru hebat semuanya yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya disiplin positif. Sebelumnya, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Saya adalah Muhammad Munzir dari instansi SDN 3 Pojokwato, kemudian Kecamatan Sambong, Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya disiplin positif dalam dunia pendidikan. Seperti halnya yang kita ketahui semuanya, kita tahu bahwa satu sosok dunia pendidikan yang paling terkenal untuk kita semuanya adalah sosok beliau. Ini adalah Bapak pendidikan kita. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryodingrat, atau kita bisa kenalnya dengan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei 1989. Kemudian meninggal pada tahun 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara ini adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kemudian juga sebagai guru, juga sebagai politisi, dan juga sebagai pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Pada zaman Belanda, ia adalah pendiri Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya orang-orang priayi pada zaman orang-orang priayi atau masyarakat Belanda pada zaman itu. Kemudian pada tahun 1959 atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan oleh Presiden Soekarno. Sehingga pada tanggal kelahirannya, yaitu pada tanggal 2 Mei, itu selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian banyak kita ketahui semuanya, bagian dari semboyan beliau itu adalah yang paling terkenal kita simpulkan adalah Tutwuri Handayani. Apakah itu saja? Tapi tidak. Di situ hanya sebagian. Yang paling belakang adalah yang dikenakan dalam dunia pendidikan kita adalah Tutwuri Handayani. Seperti halnya yang kita ketahui tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah Ing Ngarsa Sungturadja. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang artinya Ing Ngarsa Sungturadja, yaitu kita sebagai pendidik harus memberi contoh atau memberi panutan kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Ing Madya Mangunkarsa di sini berarti di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah muridnya untuk membangun semangat, membangun ide-ide mereka dan karya-karya mereka. Kemudian yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini bermakna kita sebagai seorang guru adalah pendidik yang harus terus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah benar bagi kehidupan karya anak-anak. Tutwuri itu berarti di belakang, yang artinya adalah mengikuti. Kemudian Handayani di sini artinya adalah Handayani di sini adalah memberikan semangat. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kaitannya dengan tiga semboyan tadi, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mempunyai yang namanya filosofi pemikiran. Filosofi pemikiran yang pertama adalah pendidikan itu harus memberikan tuntunan. Dimaksud di sini adalah pendidikan harus menuntun segala kodrat anak-anak, yang pada anak menuju keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua, pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhan yang unsur peradaban. Filosofi yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada murid.
karena anak yang memiliki karakter unik yang berbeda. Filosofi yang terakhir adalah pendidikan itu harus sesuai dengan sosial budaya daerah mereka. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang makna disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu tadi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Apakah disiplin yang ada di sekolah kita, apakah sudah efektif atau belum? Apakah kita perlu tinjau lagi? Apakah kita perlu benahi lagi? Itu yang harus kita lakukan di sini. Ada beberapa hal tentang makna disiplin positif. Makna disiplin positif di sini adalah dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, atau disiplin positif ini kita hubungkan dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pastilah ketika kaitannya dengan disiplin pasti ada unsurnya adalah ketidaknyamanan. Ada tiga hal di sini adalah tiga motivasi perilaku manusia dalam hal disiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga, disiplin positif di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai di diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tiga motivasi perilaku manusia dalam untuk melakukan hal positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.